Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam video kali ini ingin menjelaskan materi tentang penganggaran modal. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ramdan Gumohung. Yang kedua, Yusuf Abdul Wahid. Yang ketiga, Afrilia Umrah Daud. Yang keempat, Adriawan E. Karim. Yang kelima, Wildayanti SD. Yang keenam, Niketut Raka. Yang ketujuh, Siti Acawati. Dan yang kedelapan, Akbar. Adapun tujuan daripada pembelajaran, materi yang akan kami jelaskan kali ini adalah yang pertama, penganggaran modal. Yang kedua, pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Yang ketiga, teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Dan yang keempat, pertimbangan proses penganggaran modal dan penelitian sebelumnya. Yang kelima, aspek keperilakuan dan penganggaran modal. Dan yang terakhir yaitu tampilan rasional. Mungkin materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk itu saya persilahkan. Yang pertama yaitu penganggaran modal. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan sejumlah uang yang relatif besar, komitmen dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang digunakan dan kesulitan dalam mengestimasi variabel pengambilan keputusan, atau jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menurut Trianto tahun 2015, dua penganggaran modal dalam praktiknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi, beberapa alternatif investasi yang tersedia, kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada berbagai keputusan penganggaran modal. Pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proses administrasi untuk menyetujui dan mengawasi keputusan penganggaran modal berbeda untuk proyek yang berbeda. Dengan melakukan pengelompokan penganggaran modal, perusahaan dapat mengembangkan prosedur administrasi yang distandardisasi untuk menangani kelompok usulan investasi tertentu. Kemudian ada usulan investasi yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penggantian. Penggantian ini yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah aus agar efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan. Misalnya, mesin lama diganti dengan mesin baru yang lebih efisien. Kemudian yang kedua ada perluasan, yaitu usulan investasi yang dimaksudkan untuk menambah kapasitas produksi dari lini produk yang telah ada. Misalnya, penambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan, yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya, mula-mula perusahaan bergerak dalam bidang produksi sepatu, kemudian melakukan investasi baru di bidang restoran. Selanjutnya yaitu proses penganggaran modal oleh Bower. Bower pada tahun 1970 telah mengembangkan banyak kerangka dalam proses penganggaran modal. Model kerangka yang disusun didasarkan pada 4 studi kasus secara luas yang menggambarkan cara di mana perusahaan besar menggunakan dana modal untuk memperoleh aset fisik. Pekerjaan Bower ini telah memberikan suatu kerangka dasar bagi beberapa studi selanjutnya. Dia juga membedakan antara proses perencanaan bisnis dan proses investasi. Proses perencanaan bisnis adalah proses yang berkelanjutan di mana perusahaan mencari dan menganalisis lingkungan dan sumber daya untuk memilih peluang yang didefinisikan dalam istilah pasar untuk dilayani dan produk untuk melayani pasar. Perencanaan bisnis ini bisa dijadikan alat manajemen yang sangat berharga dengan menjadikan sebagai pedoman atau panduan untuk menjalankan bisnis yang digeluti. Proses investasi adalah proses di mana perusahaan membuat keputusan diskret untuk menginvestasikan sumber daya guna mencapai tujuan strategis. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama,
menunjukkan tujuan investasi. Ada 3 hal yang perlu dikembangkan dalam tahap ini, yaitu tingkat imbal hasil yang diharapkan, tingkat risiko, dan ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Apabila dana cukup tersedia, maka investor menginginkan penghasilan maksimal dengan risiko tertentu. Kedua, melakukan analisis. Investor melakukan analisis terhadap efek atau sekelompok efek. Salah satu tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi efek yang salah menentukan harga, apakah harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk itu, ada 2 pendekatan yang dapat dipergunakan, yaitu pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Ketiga, melakukan pembentukan portofolio. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek mana yang akan dipilih dan beberapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut. Efek yang dipilih dalam pembentukan portofolio adalah efek yang mempunyai koefisien korelasi negatif, mempunyai hubungan berlawanan. Keempat, melakukan evaluasi kinerja portofolio. Sebagai tolak ukur digunakan 2 cara, yaitu dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap tingkat laba yang diharapkan maupun terhadap risiko yang ditanggung dasar aset yang telah ditanamkan dalam portofolio tersebut. Kelima, melakukan revisi kinerja portofolio. Hasil evaluasi ini selanjutnya dilakukan revisi perubahan terhadap efek yang tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja portofolio. Pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Sebagai tahap pertama dalam proses investasi, sebagian besar buku referensi menyebutkan bahwa pembentukan strategis dan tujuan investasi keuangan jangka panjang dijadikan sebagai panduan yang harus melayani keputusan manajerial. Tahap kedua adalah tujuan harus konsisten dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan tipe investasi yang ditargetkan. Pembatasan modal bisa menjadi baik apabila dilakukan pembatasan pada anggaran internal, pembatasan modal yang efisien, dan arena pembatasan modal eksternal dilakukan lebih ketat. Dalam multidivisi organisasi, informasi manajemen senior diasumsikan dari pasar modal eksternal untuk menilai usulan modal dan alokasi sumber daya yang langka, sehingga digunakan pasar modal internal dengan anggaran investasi. Tahap akhir adalah dalam proses penganggaran modal, termasuk pengendalian dan waktu pengeluaran mengenai proyek investasi yang dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Teori kontingensi sebagaimana telah dibahas dalam konteks penganggaran modal berkaitan erat dengan desain proses penganggaran modal Bower 1970. Dalam perspektif ini, efisiensi alokasi sumber daya tidak hanya masalah kecanggihan mengadopsi secara teoritis, juga berkaitan dengan teknik investasi dan keunggulan prosedur. Pertimbangan juga harus dilakukan terhadap kesesuaian antara konteks perusahaan, desain, dan pengoperasian sistem penganggaran modal. Penganggaran modal berfokus pada 3 aspek konteks perusahaan yang diasumsikan berhubungan dengan desain dan operasi dari sistem penganggaran modal perusahaan. Aspek pertama adalah karakteristik organisasi perusahaan. Pertimbangan proses penganggaran modal dalam penelitian sebelumnya. 3 penelitian sebelumnya telah memasukkan proses keseluruhan penganggaran modal dalam definisi mereka terhadap kecanggihan penganggaran modal. Oleh karena itu, literatur tentang subjek tidak memberikan aturan normatif yang jelas untuk proses. Definisi umumnya diterapkan mengacu pada penggunaan metode unggul dan prosedur operasi sistematis. Para ilmuwan berpendapat bahwa keputusan penganggaran modal harus diartikan sebagai sistem komponen yang saling terkait.
Tingkat kecanggihan sistem penganggaran modal ditentukan oleh keberadaan 9 komponen berikut. Komponen yang saling terkait tingkat kecanggihan sistem penganggaran modal. Yang pertama adalah penyusunan anggaran modal jangka panjang. Yang kedua, pencarian sistematis alternatif untuk proyek besar. Dan yang ketiga, adanya screening dan telaah badan. Dan yang keempat, teknik evaluasi proyek. Yang kelima, penggunaan teknik ilmu manajemen. Keenam, analisis risiko. Yang ketujuh, pekerjaan penuh waktu staf penganggaran modal. Dan yang kedelapan, pengendalian pengeluaran. Terakhir adalah pasca audit. Atribut yang termasuk dalam definisi penganggaran modal yang canggih. Yang pertama, prosedur administratif, penganggaran modal yang tampak lebih dari 2 tahun. Yang kedua, pemutakhiran penganggaran modal manual. Yang ketiga, badan formal bertanggung jawab untuk menyaring proposal. Yang keempat, 1 atau lebih penganggaran modal staf penuh waktu. Dan yang terakhir, penelaah reguler terhadap tingkat imbal hasil minimum yang diperlukan proyek. Yang kedua yaitu pengendalian, mempertimbangkan kembali proyek besar setelah persetujuan operasional. 2. Monitor kinerja proyek operasional terlebih dahulu. Ketiga, perlu menyelesaikan pasca audit pada proyek yang paling besar. Evaluasi, pencarian spesifik dan screening alternatif. Kedua, evaluasi keuangan formal. Ketiga, analisis risiko formal. Dan yang terakhir, pertimbangan inflasi spesifik. Bagian teknik, penilaian keuangan. 1. Payback period. 2. Average accounting rate of return. Ketiga, discounting internal rate of return atau IRR. Yang keempat, discounting net present value atau NPV. Kedua, penilaian risiko, shorten payback period, raise required rate of return. Ketiga, analisis probabilitas. Dan yang terakhir, analisis sensitivitas. Ketiga, ilmu manajemen, program matematis. 2. Simulasi komputer. 3. Teori keputusan. Dan keempat, PERT atau critical path. Yang terakhir, inflasi. Pertama, pertimbangkan analisis risiko terhadap sensitivitas, arus kas spesifik dalam harga konstan, dan penerapan rate of return yang nyata. 2. 3. Penyesuaian untuk mengestimasi perubahan dalam inflasi umum. Yang terakhir, spesifikasi perbedaan tingkat inflasi untuk biaya dan pendapatan. Aktivitas penganggaran modal beserta komponen. Yang pertama, analisis strategis. Memiliki 3 komponen, yaitu analisis strategis yang dihasilkan sedang berjalan, menilai keuntungan kompetitif perusahaan, dan identifikasi pasar produk jasa di mana keuntungan kompetitif lebih dapat diterapkan. Kemudian ada tujuan spesifik, memiliki 3 komponen, yaitu identifikasi tujuan strategis investasi modal, hitung jumlah minimum tujuan rate of return yang diharapkan, dan hitung jumlah maksimum tujuan risiko yang dapat diterima. Kemudian ada pencairan investasi, memiliki 3 komponen, yaitu pencarian berdasarkan pada tujuan strategis, dilakukan secara terus-menerus dan menyediakan penghargaan kepada sponsor investasi yang baik. Kemudian ada peramalan, memiliki 6 komponen, yaitu membuat hubungan formal untuk strategi perusahaan, mengikuti seluruh prosedur perusahaan, diulas oleh kelompok manajemen independen, pertimbangan biaya atau keuntungan selama periode pemilikan atau holding, mengukur biaya atau return berdasarkan basis kas, dan memasukkan kembali operasi nilai sisa perubahan modal kerja. Kemudian ada analisis risiko, memiliki 2 komponen, yaitu memberikan penilaian risiko kuantitatif dan menjelaskan aspek investasi non-kuantitatif ini. Kemudian ada evaluasi, memiliki 2 komponen, yaitu menggunakan pengukuran arus kas yang tidak diskontokan dan menggunakan CAM atau menentukan kesamaan untuk menilai risiko. Kemudian ada pengambilan keputusan, memiliki 2 komponen, yaitu
mempertimbangkan kembali investasi atau risiko versus tujuan investasi, dan mempertimbangkan faktor-faktor strategi dan keuangan. Dan ada implementasi, memiliki 2 komponen, yaitu mengembangkan perencanaan implementasi dan menandai proyek manajer. Yang terakhir ada pasca audit, memiliki 5 komponen. Yang pertama, mengatur secara teratur dibandingkan dengan dasar opsional dan krisis. Dan yang kedua, dengan individu yang tidak terkait dengan investasi, menggunakan analisis arus kas yang dikontokan, melaporkan apakah varian karena peramalan atau kesalahan operasi. Yang terakhir, menggunakan hasil untuk melacak kemampuan peramal guna membuat perkiraan yang baik, tingkat kemampuan, koreksi, kekuatan peramal, lakukan koreksi untuk aset yang buruk. Kemudian ada aspek keperilakuan dari penganggaran modal. Menurut para ahli, teknik penganggaran modal yang canggih melibatkan sejumlah keputusan subjektif mengenai misalnya arus kas yang diharapkan dan tingkat imbal hasil. Pembuatan keputusan individu umumnya memiliki tujuan tersendiri, memiliki jarak dan memaksimalkan remunerasi pribadi untuk meningkatkan keamanan kerja atau mencari status dan kekuasaan. Peneliti mendiskusikan sistem remunerasi perusahaan sebagai faktor yang mungkin memengaruhi hasil mereka. Struktur reward yang digunakan dalam perusahaan dapat dilihat sebagai cara membatasi tujuan masalah yang tidak sesuai. Kemudian ada faktor-faktor penting keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensi memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi proyek yang praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif. Oleh karena itu, hasil teknik analisis harus dipresentasikan dengan hati-hati, maka kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor yang penting. Contoh lain dari keberadaan faktor perilakuan ini, kesuksesan atau kegagalan terdahulu dari suatu proyek bergantung pada kinerja dari karyawan yang menerapkan proyek tersebut. Akibatnya, akan tidak baik untuk mengevaluasi dan menerapkan proyek modal tanpa mempertimbangkan konteks keperilakuan dari proses tersebut. Beberapa faktor keperilakuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Ketika proyek tersebut telah diidentifikasi, maka proyek tersebut harus dispesifikasikan atau didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Jika variabel keputusan penting tidak didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial sebaiknya tidak dicoba. Penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Yang kedua, ada masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Selain itu, perusahaan keberhasilan dari suatu proyek sejalan dengan waktu seharusnya dipertimbangkan dalam memprediksi data untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dari karyawan yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek keperilakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode koleksi proyek. Penilaian kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Dengan demikian, fokus pada manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu. Manajemen tingkat menengah tentu akan berupa kinerja jangka pendek yang sering diukur dengan timbal hasil akuntansi. Yang keempat, masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Pada beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau dipindahkan. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasi dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai. Oleh karena proyek umumnya diidentifikasi dengan orang divisi tertentu, orang tersebut cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dengan proyek masa lalu yang mereka pilih. Yang kelima, pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajer puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang disusulkan adalah untuk pengembangan diri dari pengusul proyek tersebut. Pada saat ini, proyek tersebut mungkin terlalu besar bagi orang atau divisi tersebut untuk diserap tanpa membuat mereka menjadi putus asa. Pada pihak lain, manajer puncak dapat mendorong divisi untuk terlibat dalam proyek yang secara ekonomi tidak menarik tetapi menawarkan manfaat pelatihan karyawan yang potensi di masa depan. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan diri si
pengusul proyek tersebut pada saat ini. Berikutnya, penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah, kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Berikutnya, perilaku mencari resiko dan menghindari resiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap resiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang beresiko dan berada dalam situasi yang beresiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Berdasarkan kelompok data yang sama, dua pengambilan keputusan yang berbeda kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berlawanan, bergantung pada perasaan mereka terhadap resiko. Berikutnya, membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Berikutnya, tampilan rasional. Faktor manusia sangat terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal. Sekalipun hanya ada begitu sedikit perhatian yang diberikan untuknya dalam literatur, dalam meninjau faktor-faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penelitian manusia. Telah ditunjukkan bahwa proyek modal margin kadangkala diimplementasikan untuk menyediakan suatu mekanisme guna melatih karyawan manajemen. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika modal matematis yang rumit digunakan. Materi terakhir, saran-saran perbaikan. Kesimpulannya, disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang optimal. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Jikalau ada hal yang positif bisa dipetik, silahkan diambil dan diimplementasikan. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.